Siapa nih yang suka makan cimol atau cilok? Kedua makanan tadi memang terbuat dari tepung aci atau lebih dikenal dengan tepung tapioka. Nah, Abdi lagi bawa satu keranjang penuh singkong untuk dibawa ke pabrik tepung tapioka yang ada di daerah Ganeas, Kabupaten Sumedang. Singkong yang baru dari kebun ini langsung kita kupas kulitnya menggunakan alat khusus yang terbuat dari kayu dan pisau tipis. Jadi anak negeri semua, singkong itu banyak macamnya. Untuk ini biasanya mereka menggunakan sampe, manehot, dan juga mentega. Kalau manehot ada bedanya dengan mentega. Kalau mentega itu agak kekuningan dan kalau manehot itu agak kemerahan. Gitu nyamanya? Nah, singkong-singkong di sini berasal dari daerah Subang, Tasikmalaya, dan Garut. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin penggiling, singkongnya ditimbang dulu ya. Nah, kalau sudah baru kita angkat dan masukkan ke dalam mesin penggilingnya. Ternyata berat pisan ini singkongnya. Wajar sih, tiap keranjangnya ini beratnya kurang lebih 10-15 kg. Wah, pantesan saja berat ya. perjuangan luar biasa untuk mendapatkan tepung kanji atau aci ini. Karena setelah kita melukung kulitnya atau membersihkannya, kita juga harus menggilingnya untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Ayo anak negeri, kita lanjut lagi. Ayo bang, lanjut bang. Lanjut. Mana? Singkongnya kita masukkan ke dalam mesin penggilingan. Nah, di mesin ini, singkongnya dibersihkan lalu dipotong dan digiling. Tuh, lihat singkongnya yang sudah bersih, lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Setelah itu nanti di bagian belakang akan dipisahkan air dengan saripati singkongnya. Ini dia saripati singkongnya. Sedangkan ampas dan sisa airnya akan dibuang. Sedangkan saripati singkongnya akan dialirkan keluar dan dimasukkan ke dalam kolam khusus. Setelah dibersihkan, tadi singkongnya sekarang masih menggunakan alat tradisional seperti yang ada di belakang saya. Ini fungsinya adalah untuk memisahkan saripatinya dengan ampasnya. Setelah kita mendapatkan saripatinya, kita akan keringkan di belah sana. Ayo! Setelah dipisahkan dengan ampasnya, saripati singkongnya akan ditaruh di dalam kolam, lalu dijemur selama kurang lebih 2-3 hari sampai saripati singkongnya mengendap dan airnya mengering. Cuaca sangat mempengaruhi pisan dalam proses pengeringan saripati singkong. Kalau cuacanya sering hujan dan mendung, maka waktu proses pengeringannya jadi lebih lama anak negeri. Setelah menjadi bubuk tepung seperti ini, baru masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan tepung tapioka. Saripati singkong yang sudah kering akan ditaruh ke dalam tampah dan dikeringkan kembali di luar ruangan. Meski terbuat dari singkong, tepung ini tidak bisa disebut tepung singkong. Soalnya nih, tepung tapioka adalah hasil ekstraksi dari umbi singkong yang berupa saripati singkong yang kenyal. Sedangkan tepung singkong merupakan tepung dari hasil parutan singkong yang dikeringkan. Setiap tampah yang berisi tepung ini akan dijemur sambil diayak dengan tangan kosong agar tepung tapiokanya menjadi lebih halus. Kayaknya sudah halus nih tepung tapiokanya. Kalau sudah halus, tepung tapiokanya siap untuk dijual dan dipasarkan di sekitar Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya. Ya, Bah. Oh, tas jantan ya, Bah? Atos. Ya, kerabi. Nuhun, Bah. Teh, ayo ah. Urang uy ah, urang olah. Yuk, Bah, nuhun. Nuhun, mangga. Sadayana. Tuh, teh. Ibu tuh. Bu. Ayo. Nyandak tepung. Kenging naon? Dipasihan tepung tadi. Ayo ah. Kurang masak naonnya? Gurandil. Terus pisan, gurandil. Oh, gurandil. Tepung kanji atau tepung aci ini bisa diolah untuk olahan apapun. Dari mulai yang asin sampai yang manis. Seperti Aal ini nih. Dan sekarang kita akan bikin gurandil. Ayo ah, kita masak. Ayo. Tepung tapiokanya kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu baru tambahkan air panas ya. Biar makin enak, jangan lupa adonannya ditambah dengan bubuk vanili dan sedikit garam.
Kalau sudah padat menggumpal seperti ini, baru kita pisahkan ke 3 wadah yang berbeda. Biar makin cantik adonan gurandilnya, kita tambahkan pewarna makanan. Ada warna merah, hijau, dan oranye. Kalau sudah, kita aduk kembali hingga adonan gurandilnya berubah warna. Agar tidak lengket ketika menggulung adonan gurandilnya, tangannya harus dikasih tepung terigu ya. Tuh, Pan, kalau sudah dikasih tepung terigu kayak gini, jadi mudah kan untuk menggulung dan mencetak adonan gurandilnya? Setelah adonan gurandilnya dipotong kecil-kecil seperti ini, lanjut masuk ke proses perebusan. Sebelum direbus, pastikan heula airnya harus mendidih ya. Kalau sudah mendidih, baru masukkan gurandilnya. Masak sekitar 5-10 menit. Nah, kalau gurandilnya sudah mekar dan besar kayak gini, tandanya gurandilnya sudah matang. Ini belum jadi ya anak negeri, masih ada bahan tambahan untuk gurandilnya. Kalau di Sumedang, gurandil biasa dimakan dengan parutan kelapa dan gula. Kelapa yang sudah diparut ini, tambahkan gula pasir secukupnya dan sedikit garam. Lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Gurandil memiliki rasa yang cenderung hambar. Oleh karena itulah, gurandil biasanya disantap dengan tambahan kuah gula merah atau kinca, ataupun parutan kelapa yang ditambah gula putih agar rasanya manis. Karena terbuat dari tepung aci atau tapioka, tekstur gurandil ini kenyal tapi lembut. Pas dimakan juga tidak lengket di mulut. Tambahan parutan kelapa dan gula pasirnya membuat rasa gurandil ini menjadi raos pisan. Gurandil atau yang sering dikenal adalah kue cendil. Ini banyak macamnya. Salah satunya di Jawa Tengah, yaitu ongol-ongol. Walaupun memang sama, tapi tetap ada bedanya. Kalau ongol-ongol dia dicampur dengan tepung sagu, gitu Aal. Makanya hayu orang habiskeun deui Bu. Ayo. Gurandil merupakan camilan khas dari Jawa Barat. Di setiap daerah di Jawa Barat penyebutannya berbeda-beda. Ada yang menyebutnya surandil, kue cenil, dan ada juga yang menyebutnya unal-unil. Lucu pisan ya penyebutannya. Kebun bambu banyak dijumpai di daerah tropis seperti Indonesia. Di Sumedang juga ada kok kebun bambu. Bedanya kalau di sini mah yang dicari bukan bambunya, tapi cangkilung alias ulat bambu. Ayo, baru tahu ya kalau ada ulat bambu. Nah, kebetulan Abdi sama Kang Yayan dan Eva mau cari cangkilung di kebun bambu tali yang ada di daerah Jatimulya. Walaupun di sini banyak tumbuh subur pohon bambu, tapi belum tentu di semua batang pohon bambu ada cangkilung atau ulat bambunya. Cangkilung ini biasanya ada di batang bambu bagian atas. Jadi Abdi sama Kang Yayan harus manjat pohon bambunya. Untungnya bambu di sini rapat, jadi lebih mudah untuk memanjat bambunya. Kalau sudah di atas, baru kita bisa mencari bambu yang ada cangkilung atau ulat bambunya. Jadi biasanya kalau ada cangkilungnya, suaranya itu gak nyaring, tapi redup. Kita coba. Nah, kalau ini masih nyaring nih. Nah, kayak gini nih, suaranya itu redup. Mang, si Ganata ya ayaan ya? Iya. Coba Mang. Ya. Tuh lihat anak negeri, banyak banget Kang ulat bambu alias cangkilungnya. Wah, kalau lihat lama-lama geli juga ya. Ulat bambu ini memang ukurannya lebih kecil daripada ulat sagu. Warnanya putih dan bentuknya memanjang, berbeda dengan ulat sagu yang ukurannya lebih besar. Sama dengan ulat sagu, ulat bambu atau cangkilung ini ternyata bisa dimakan langsung juga. Abdi jadi penasaran sama rasanya. Orang cobaan. Oke, teman-teman anak negeri. Jadi rasanya itu kayak gaji, lembut, pecah di mulut, dan percis banget kayak ulat sagu. Kalau anak negeri semua pernah nyobain ulat sagu, percis banget rasanya sama. Tidak bisa diprediksi, setiap batang bambu ada berapa ulat bambunya.
Bisa banyak, bisa juga cuma ada sedikit. Wah, perjuangan banget untuk yang nyari cangkilung karena kita harus naik ke atas bambu setinggi ini. Selain tinggi, karena ini bambunya saling dekatan dan licin, kita harus tahu pijakan mana yang baik dan yang aman buat kita pijak untuk naik ke atas. Berkat kerja keras akhirnya kekumpul juga ya cangkilungnya. Selain bisa dimakan langsung, masyarakat Sumedang biasanya mengolah cangkilung atau ulat bambu ini menjadi beraneka makanan loh. Yuk kita langsung ketemu sama yang bisa masak cangkilungnya. Atas di mana wae? Pasti kebon. Ngalah cangkilung ya. Tos mana sayur cangkilung nak? Geningan meniseur, menitiasaan. Kalau satunya amang pada katongoh deui. Siap, Mang. Mohon sok atuh geura parasaknya, mohon marangannya. Ya, Mang. Hati-hati, Mang. Yo, Mang. Sesuai janji Abdi nih, kali ini cangkilung mau diolah menjadi makanan khas Sunda. Kalau dimakan langsung sih sudah biasa. Tapi diolah dengan kuah santan dan cabai, baru itu tidak biasa. Sebelumnya, cangkilung itu bisa dimakan langsung. Tapi akan lebih enak lagi jika diolah menjadi ACC. ACC mau tahu nggak apa namanya? Apa? AC cabe cangkilung. Nah, makanya sekarang kita akan masak AC cabe cangkilung. Ayo! Cabai yang biasa disajikan sambal balado ini tidak kita ulek, tapi hanya dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, aku naon, Mak? Nah, aku kudu direndam heula ya. Apa yang ngurangi rasa ladana? Oh, jadi cabenan teu pedes teuing teh kudu direndam heula. Oh, dirames-rames kieu, Mak. Terus atuh kurang rames kabehnya. Setelah itu, rendam cabainya dengan air garam selama beberapa menit. Lanjut atau kita bikin bumbunya. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, dan kemiri kita ulek sampai benar-benar halus. Uniknya nih, walaupun namanya AC cabai, tapi untuk bumbu dasarnya sama sekali tidak menggunakan cabai merah maupun cabai rawit. Setelah halus, bumbu dasarnya ini kita tambahkan lengkuas, serai, dan daun salam. Tujuannya agar AC cabai cangkilungnya nanti mempunyai aroma yang khas. Lanjut ya, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Jangan lupanya tambahkan juga asam jawa. Setelah itu baru ditambahkan potongan cabai merah dan hijau yang sudah direndam. Aduk hingga bumbunya tercampur. Kalau sudah, masukkan santan kelapa, lalu aduk sebentar dan tambahkan cangkilung alias ulat bambunya. Aduh, hati-hati Masak sampai cangkilungnya matang. Eits, jangan lupa kita bumbuin ya dengan gula merah, garam, dan kecap manis. Tujuannya tuh biar AC cabai cangkilungnya makin sedap rasanya. AC cabai ini biasanya bukan hanya pakai cangkilung, tapi pakai suwir ayam ataupun pakai ikan teri. Tapi karena di Sumedang ini pakai cangkilung yang proteinnya nggak kalah tinggi. Ayo Neng, kita masak lagi. Kayaknya ini enak banget ya. Raos pisan ya Maneng. Diraos Harum. Sok. ACC alias AC cabai cangkilungnya sudah jadi ya. Aduh, meni menggiurkan pisan euy. ACC, AC cabe cangkilung. Ayo kita makan. Waalaikumsalam, Mang. Atas Amang. Ayo orang makan, Mang. AC cabai cangkilung ini mempunyai rasa yang gurih, pedas, dan manis. Kalau dimakan langsung kan cangkilungnya rasanya hambar. Nah, kalau sudah dimasak gini, cangkilungnya atau ulat bambunya rasanya menjadi lebih gurih. Pokoknya enak deh. Cangkilung ini kadar proteinnya lebih tinggi daripada jagung. Oleh karena itu nih teman-teman di rumah,
Nah, hati-hati, jangan terlalu banyak makan cangkilung karena akan menyebabkan gatal-gatal dan juga bentol-bentol. Jadi, hati-hati ya. Yuk kita habiskan. Ayo. Makanan khas Sunda ini biasanya jadi teman makan opor atau sambal goreng kentang. Kalau di Sumedang, ase cabai pada umumnya disajikan pada saat hari Lebaran atau Idul Fitri.